Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan mereview salah satu emiten yang akan IPO ya di bulan Juni ini dan kode sahamnya adalah BLES, BLES. Saya memang agak jarang ya untuk review emiten IPO karena ya teman-teman juga tahu bahwa banyak sekali emiten-emiten yang IPO. Nah, itu dijual dengan harga yang setinggi langit ya, valuasinya. Ada yang PI-nya berapa puluh kali atau berapa ratus kali dan mostly itu emiten-emiten tersebut itu ketika sudah digoreng naik kemudian harganya ambles ya sampai ke 50, bahkan banyak juga sekarang yang harganya di bawah 50. Nah, saya melihat emiten BLES ini agak berbeda karena dia masih jualnya di harga yang cukup waras lah. Jadi dia bukan jual di harga yang super premium. Emitennya adalah Superior Prima Sukses. Nah, teman-teman bisa lihat ya di prospektusnya, download di eIPO. Nah, saya ingin menceritakan lebih dahulu tentang grup dari Superior Prima Sukses ya, atau disingkat SPS. Kalau di Surabaya, orang lebih mengenal SPS itu dengan Sopanusa Group ya. Nah, Sopanusa ini dia menjual atau memiliki brand itu Montis, Pulpis, Sierra, Finesse, dan Fever. Ini adalah tisu ya guys. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat gambarnya ini ada yang punya ya di rumah. Karena tisunya ini cukup terkenal. Nah, selain jualan tisu, grupnya ini juga bergerak di bidang paper dan karton box, corrugated box ya. Jadi dus karton dan juga paper. Dengan nama Surabaya Makeup Box. Nah, Surabaya Makeup Box ini identik kalau orang dengar ini sudah, oh ini orang kayanya Surabaya nih. Kalau sudah tahu grupnya ini ya. Saya kembali ke SPS ini. Nah, untuk penawaran IPO ini saham yang dilepas tidak terlalu banyak ya, hanya 15,05%. Range-nya 175 sampai 185 dan dana yang dihimpun itu sekitar 230 sampai 244 miliar. Ada ESA juga untuk karyawannya itu sebesar 1% ya. Underwriter-nya adalah Lotus. Lotus ini kodenya itu YJ ya. Dulu namanya kalau saya nggak salah ingat itu Lautan Dana ya, sekuritasnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke pertama di bagian, nah ini ya, ini sudah, nah ini ya. Pemegang sahamnya ada ini Pak Dermawan, Liao Billy. Nah, Tata Utama dan Global Base ini adalah grup dari Sopanusa sendiri, SPS sendiri ya. Dia mayoritas 35 dan 48. Ada Pancop Investama Mulia. Nah, ini teman-teman juga pasti tahu adalah punyanya Pak Hermanto Tanoko ya. Emitennya Avian, Cleo, Rice ya. Ini punya 11,35%. Nah, masyarakat nanti akan memiliki 15,05%. Nah, sebelum masuk ke milestone, saya akan membahas terlebih dahulu itu dari produknya. Jadi, BLES ini dia mempunyai produk unggulan yang mereknya atau brandnya itu adalah BLESCON. Nah, ini ya, bata ringan. Teman-teman bisa melihat ini adalah jenis produk yang dijual ya oleh perusahaan SPS ini. Dan BLES ini juga cukup ternama ya, karena dia sudah mendapatkan penghargaan juga untuk Top Award Brand ya. Untuk milestone-nya sendiri, perusahaan ini dari 2012 dia bangun ya pabrik pertama Mojokerto kapasitas 180.000, kemudian 5 tahun kemudian 2017 dia membangun lagi yang kedua di Lamongan 700.000, yang ketiga dia bangun di Sragen ya. Line A, jadi dia satu tempat dibangun untuk satu line A terlebih dahulu 900.000, kemudian dia bangun line B 2 tahun kemudian 700.000. Dan pada 2023 dia akuisisi ya pabrik keempat. Nah, ini 70.000, jadi bukan dia bangun tapi akuisisi. Kalau kita lihat dari track record-nya, memang perusahaan ini dari awal sampai sekarang dia terus berekspansi ya untuk growth, untuk meningkatkan penjualannya dan kapasitas produksinya. Nah, ini kapasitas produksi dan utilisasinya. Jadi yang di Mojokerto pertama 2021 sampai sekarang itu 91%-an ya. Ini paling optimal. Kemudian di Lamongan itu 2023 kemarin itu 86% utilisasinya. Di Sragen line pertama itu 83%, yang line kedua adalah 91%. Dan yang terakhir ya, yang akuisisi di Sidoarjo itu baru 39%. Jam operasinya juga non-stop ya, 360 hari. Wah, ini salut ya dengan karyawannya yang benar-benar bekerja keras di sana. 360 hari non-stop, utilisasi 90% rata-rata ya. Dari sini kita bisa menghitung bahwa kapasitas produksinya dia untuk utilisasinya mencapai hampir 2,7 juta meter kubik ya.
dalam waktu setahun. Dan kalau kapasitas totalnya itu 3,3 juta meter kubik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pemasoknya. Karena kita harus tahu ya bahwa bata ringan ini terbuat dari apa. Oh, dia ternyata campuran dari pasir silika, semen, batu kapur, gipsum, air, dan aluminium bubuk ya. Nah, kita lihat dari pemasoknya, bahan bakunya itu ada di lokal. Lokalnya mencapai 161 miliar. Sedangkan impornya hanya 19 M. Dan ini equipment teknologi, artinya bukan bahan baku. Jadi bisa disimpulkan bahan baku yang dibutuhkan ya oleh perusahaan Blaze ini itu tidak harus impor ya. Bisa dari pemasok lokal saja. Jadi dia tidak terkena efek faktor resiko atas kurs ya. Tidak ada di emiten ini. Kemudian kita lihat dari sisi ini ya, pihak-pihak yang menjadi customer, pelanggan utama dari si Blaze ini adalah Catur Sentosa Adiprana. Nah, teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Catur Sentosa Adiprana ini adalah emiten dengan kode saham CSAP ya. Coba saya buka terlebih dahulu. Nah, CSAP ini adalah Catur Sentosa Adiprana. CSAP merek apa pun? CSAP itu brandnya adalah Mitra 10. Kemudian dia juga kelompok usaha kliennya yang kedua adalah kelompok usaha distributor semen 3 roda ya. Wah, ini gede banget ini, Indosemen Tunggal Perkasa. Nah, ini juga sudah IPO ya. Ada tiga distributor dari yang distributornya semen 3 roda. Itu dengan kode sahamnya INTP. Nah, ini ya, INTP ini Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi dari sini kita tahu bahwa model bisnis dari si Blaze ini itu kebanyakan adalah B2B. Ya, dia mungkin tidak terlalu banyak ke retailnya. Segmen operasinya dia banyak berjualan di Jawa, 1,3 triliun 2023, 2022 11, 2021 700. Jadi terus meningkat. Luar Jawanya cuma sedikit 10 miliar, 14 miliar dan 47 miliar. Ya ini make sense. Kenapa? Karena ya pabriknya sendiri lokasinya kan cuma di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau dia kirim ke luar Jawa ya ongkos transportnya aja lebih mahal bisa-bisa gitu. Jadi mungkin dia memang membesarkannya di Jawa, kecuali dia memang mau bikin pabrik ya di luar Jawa. Nah, yang tadi kita tahu bahwa bisnis modelnya itu adalah B2B, maka kita harus mengecek perputaran duitnya lancar atau tidak ya. Itu kita lihat dari piutang. Di piutangnya yang terbesar adalah Catur Sentosa Adiprana. Nah, ini Mitra 10 ya, 44 miliar. Sebelumnya 36, sebelumnya 26. Jadi terus meningkat. Kemudian ada Catur Logamindo Sentosa. Ini dari 2M, 3M, 6M juga meningkat ya. Ada Sentral Utama. Nah, ini tapi nilainya sudah kalah jauh dengan yang Catur Sentosa Adiprana atau Mitra 10. Nah, kita lihat juga, kita cek di sini ya. Di piutangnya yang belum jatuh tempo 75 miliar ya. Sebelumnya 81, sebelumnya 41 yang di 2022 dan 2021. Tapi yang sudah lewat jatuh tempo cuman 513 juta, 4 juta, bahkan cuman ada 68 juta. Artinya sangat sedikit ya, ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat sehat ya untuk secara cash flow-nya. Customer-customernya itu nggak ada yang bayarnya itu lama sekali ya, yang lebih dari 90 hari bahkan cuma 68 juta per 31 Desember 2023 kemarin. Nah, kalau sudah seperti ini, maka cash flow untuk cash flow operasionalnya dari penerimaan pelanggan itu pasti dia tinggi. Nah, berikutnya kita masuk ke beban penjualan dan beban penjualan umum dan administrasi, biasanya disingkat SGA expense. Beban penjualan kita lihat paling besar dia outsourcing dan ekspedisi ya. Outsourcing 68 miliar dan ekspedisi 46 M. Gaji tunjangan ada 15 M, maintenance 15 M ya. Tapi dua ini outsourcing plus ekspedisi kalau dijumlah sudah mencapai 114 ya, 114 miliar. Totalnya itu adalah 180. Jadi bobot terbesarnya di dua ini, outsourcing dan ekspedisi. Sama di tahun sebelumnya 2022 juga. Totalnya 156 miliar, tapi outsourcing dan ekspedisinya sudah 57 plus 45, berarti berapa? 112 miliar kan. Nah, udah hampir mayoritas ya, itu bobotnya di dua ini. Nah, makanya nggak heran kalau CSAP ini IPO, rencana penggunaan dana itu adalah nomor 1, 100 miliar capex untuk beli kendaraan ya. Kendaraannya ada dua, dia beli diesel 100 unit dan juga dump truck ya.
40 unit. Nah, kenapa? Karena ya memang kita lihat bahwa beban ini ya, pengirimannya ini begitu besar ya, outsourcing dan ekspedisi. Dan kalau teman-teman bayangkan ya, kan bata ringan ini kan besar ya, maksudnya besar dan juga cukup berat. Sehingga beda kalau kita jualan misalkan jualan emas lah, itu kecil ya, itu nilainya sudah gede. Kalau jual bata ringan seperti ini ya tentu butuh biaya yang besar untuk pengirimannya. Kita misalkan begini, saya juga sempat mencari info ya tentang ini ya. Kita kirim, misalkan kita ada toko, kemudian kita kirim 1 rit ya atau sekali jalan. 1 rit itu bisa 10,8 meter kubik ya. 10,8 meter kubik. Nah, kalau harga per meter kubiknya itu let's say 600.000, berarti kan cuma menghasilkan penjualan tuh 6,6 juta lah, kurang lebih 6,6 juta. Nah, 6,6 juta ini sudah kena ongkos untuk pengiriman 1 rit ya. Makanya bisnis ini tentu akan besar sekali kos di logistik atau kos di pengirimannya. Nah, itu ya. Jadi dia IPO memang sudah benar langkah dilakukan untuk efisiensinya. Terus kita juga bisa lihat di kompensasi pada Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, teman-teman cek di sini ya. Ada gaji dan tunjangan ya. 2023 itu totalnya 3,5 miliar, 2022 3,4 M, 2021 3,6 M. Jadi angkanya ini stabil untuk gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, apakah angka ini besar? Kalau menurut saya enggak ya, angka ini enggak besar. Persentase tetap terhadap total beban umum dan administrasi kan kelihatannya gede nih, 18%. Tapi ini diminus dengan beban penjualan ya. Jadi yang diambil cuma beban umum dan administrasi. Nah, kalau kita cek di bawahnya, list ya, siapa saja yang menerima itu. Ada ini ya, Dermawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komisaris ya. Dan direksinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi total 12. Nah, 12 orang ini menerima total setahun 3,5 miliar. Nah, artinya ya per orang mungkin sekitar 280 sampai 300 juta kan. Kalau kita bagi 12 ya sekitar 30 jutaan. Jadi ya nggak terlalu besar. Makanya menurut saya untuk bobot gaji dan tunjangan ini tidak terlalu besar ya. Nah, yang terakhir di sini saya juga melakukan survei ya. Survei di mana saya bertanya kepada teman-teman dan juga toko-toko. Yang pertama ke kontraktor, atau teman saya sudah bergelut di bidang kontraktor itu belasan tahun ya. Saya tanya tentang barangnya Bleskon gimana. Nah, dia bilang, oh barangnya lumayan. Dari teknis oke lah, kalau nilainya sekitar 7 sampai 8 dari 10. Dia unggul itu kalau dulu harganya, jadi harganya ditekan murah. Sehingga dia bisa mengambil marketnya dari pabrik yang besar-besar seperti Citycon, Hebel, dan Grand Eleven. Dia perang harga. Ini tipikal dari pengusaha yang Surabaya ya, perang harga. Kemudian dia awalnya itu barangnya sebenarnya kurang kualitasnya. Tetapi karena harganya murah, orang-orang makanya ambil. Nah, sekarang barangnya itu semakin bagus si Bleskon ini. Nah, itu pendapat pertama. Jadi dia sudah mengenal produk ini cukup lama. Kemudian saya juga sempat chat. Nah, saya chat ini yang agak aneh di sini ya. Saya chat itu ke mitra 10-nya. Saya chat ke mitra 10, saya tanya, berapa sih? Iseng-iseng aja kan saya tanya harga untuk merek Bleskon atau Superior dan Citycon. Nah, mengapa saya kasih atau Superior? Karena saya sempat tanya ke beberapa tempat itu bahwa kalau di Surabaya itu brandnya pakai Superior. Nah, saya tanya ini, berapa harga untuk Bleskon, Superior, dan Citycon? Nah, mitra 10-nya bilang bahwa, oh adanya merek Citycon, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian saya tanya, loh yang Bleskon nggak ada. Karena saya baca di websitenya kan distributornya itu yang mitra 10 kan. Terus dia, oh saya kasih nomor salesnya. Nah, salesnya ini bilang tetap dia hanya punya Citycon saja. Nah, ini menurut saya kan mungkin pasar Bleskon ini dia nggak mau menjangkau ke benar-benar yang ke retailnya ya. Jadi dia ingin ke distributor yang bukan bermain di area retail. Karena untuk si mitra 10 sendiri itu mempunyai beberapa perusahaan di dalamnya. Jadi ada yang memang untuk divisi retailnya, tapi ada yang untuk distributor langsung ya. Tidak ke retail sama sekali. Nah, terus saya juga sempat chat, ya ini kan Norton ya. Jual bata ringan Bleskon dan Citycon. Kemudian dia bilang bahwa, oh kita kalau bata ringan cuma ada Citycon dan Fastcon ya.
Jadi di Norton itu nggak jual, yang punyanya BlackScone. Nah, kemudian ini saya juga chat ke toko ya. Nah, ini saya minta list harga bata ringan per meter kubik, kirim ke Surabaya. Nah, dia kasih listnya, harganya semua, tapi nggak ada yang BlackScone kan. Kemudian saya tanya, loh BlackScone ada. Terus dia bilang, oh adanya Superior. BlackScone sudah tidak ada lagi kalau di Surabaya dan sekitarnya. Jadi secara mitranya, secara toko ya, baik di Norton Mitra 10, ini barangnya ini malah nggak terlalu banyak ya. Kayak ini ya, si Norton ini jualnya Citycon, Fastcon. Mitra 10 dia menawarkan Citycon. Kemudian toko ini dia kasih list, nggak ada BlackScone-nya gitu. Itu yang ya di bayangan saya berarti apa memang si marketnya BlackScone ini hanya menyasar untuk benar-benar full B2B. Itu yang harus benar-benar dikonfirmasi. Dan untuk mengetahui hal itu lebih lanjut, ya memang kita harus lebih dalam ya scuttlebutt-nya. Nah ini dari sisi untuk end usernya, untuk usernya ya. Ini ada kontraktor kenalan saya ya, Pak Eko namanya. Sore Pak Eko, kemudian saya tanya, untuk material bangunan kalau bangun-bangun menggunakan bata ringan, pakai merek apa? Dia bilang, oh sore Pak Johan, BlackScone dan Citycon yang bagus. Nah dari sini saya tahu bahwa oh BlackScone kalau di kalangan user itu sudah punya nama. Yang tadi pertama kan dia juga sudah langsung tahu bahkan sejarah dari BlackScone ya. Yang kedua juga dia tahu. Kemudian saya juga tanya, ini ada teman saya, Louis, saya mau tanya, kamu kalau nggarap project bata ringan itu pakai merek apa? Dia bilang pakai Fastcon, tapi kadang juga pakai BlackScone. Jadi dua itu yang dipakai. Nah, dari sini saya tahu bahwa di kalangan end user sebenarnya brand dari BlackScone ini sudah terbentuk ya. Jadi dia sudah orang-orang sudah fasih ya bahwa oh merek yang bagus itu adalah BlackScone. Jadi dia mempunyai, menurut saya juga dia mempunyai mood ya untuk brand bata ringan. Nah sekarang kita masuk ke financial statement-nya. Laba rugi ya. Laba rugi ya saya ambil poin pentingnya. Pertama penjualan bersih ya, dari tahun ke tahun dia naik 700M, 1,1 triliun dan ke 1,3 di tahun 2023. Labanya juga otomatis naik, laba brutonya ya. 200M, 270M dan 420M. Nah, yang laba sebelum beban pajak ini yang agak aneh karena di tahun 2021 dia 85 miliar, 2022 tambah turun 68M. Ya padahal 2022 penjualannya itu naik signifikan dari 700M ke 1,1 triliun. 2023 ini normal lagi ya karena dia penjualannya kenceng 1,3T, labanya juga langsung kenceng 192 miliar. Nah di 2022 kalau kita preteli lebih dalam, dia gross profit marginnya kegerus ya, tinggal 24,48%. Artinya COGS-nya tinggi. Nah mungkin karena harga bahan bakunya atau ada something lah di tahun 2022 ini yang menyebabkan dia marginnya itu turun cukup dalam. Sehingga, nah ini ya teman-teman bisa melihat ya, operating profit marginnya pun tinggal 6% dan netnya tinggal 5,9%. Padahal di 2021 10 dan 2023 juga 11. Berarti net profit marginnya harusnya itu berkisar antara 10 dan 11%. Kalau di bawah itu berarti ada sesuatu ya di tahun tersebut. Nah, terus ini laba sesudah pajaknya ya, laba tahun berjalannya 2023 150M. Nah, terus di sini juga ada penghasilan lain-lain ya. Penghasilan lain-lain itu peningkatan revaluasi aset 135M. Sehingga total 2023 itu penghasilan komprehensifnya 285M. Nah, ini teman-teman nggak usah hiraukan. Yang bagian 135M ini sudah nggak usah dianggap. Karena penghasilan ini itu penghasilan yang one time only ya, bukan penghasilan dari bisnis. Jadi ini bisa diabaikan saja penghasilan lain-lain 135M ini. Terus kita lihat sekarang cash flow. Jadi dari laba rugi ini menurut saya ya tidak ada keanehan ya. Kemudian masuk ke cash flow. Cash flow 2021 dia terima dari pelanggan 700M, 2022 1 triliun, 2023 1,3 triliun. Nah kita cek ya. Di 2023 penjualannya kan 1,3 triliunan. Dia terima duit dari pelanggan juga 1,3 triliun. 2022 penjualannya 1,1 triliun, dia terimanya juga hampir 1,1 triliun ya. 2021 penjualannya 710-an miliar, dia terimanya juga 710. Artinya, wah ini lancar. Dia terima dia berjualan dan terima duit dari pelanggan itu sangat lancar. Dia juga bayar ke pemasok itu juga sangat wajar ya. 2023 dia
terima dari pelanggan 1,3 T, dia bayar ke pemasok 1 T. 2022 1 T, dia bayar ke pemasok 870 miliar, dan 2023 penerimaan 700 miliar, dia bayar ke pemasok 540 M. Sehingga arus kas bersih ya dari operasinya dia selalu surplus ya. 320 M, 165 M, 122 M. Jadi dia perusahaannya sangat sehat ya untuk cash flow-nya. Kemudian dari arus kas investasi, nah kita lihat yang bagian penting itu adalah perolehan aset tetap ya. 2021 dia perolehan aset tetapnya 235 miliar, 2022 73 M, 2023 210 M. Jadi capeknya itu masih besar terus. Nah, itu wajar untuk perusahaan yang masih dalam status growth ya. Jadi dia butuh capex besar-besaran. Nah, ini juga nggak ada masalah. Dan yang terakhir itu dari cash flow dari pendanaan ya, dari financing. Nah, ada tambahan setoran modal di tahun 2023, yaitu biasa lah, sebelum IPO biasanya memang seperti itu. Kemudian dia bayar, terima utang bank, kemudian dia juga bayar, itu normal. Nah, ada pembagian dividen ya. 2023 dia bagi dividen 60 miliar ya secara cash flow, dan 2022 50 miliar dia keluarkan. Nah, ini cukup besar sebenarnya ya dividennya. Dan saya juga ingat di prospektus IPO-nya dia juga state bahwa dia akan membagikan dividen ya. Untuk sesudah IPO pun itu dia, kalau saya nggak salah ingat, itu sekitar 20%-an ya dari labanya. Memang dia sudah state mau bagi dividen. Kalau dari cash flow-nya sih memang nggak ada masalah untuk dia bisa rutin bagi dividen ya. Jadi secara cash flow juga perusahaan ini sehat ya, nggak ada yang aneh sama sekali. Dan terakhir secara balance sheet ya, secara neracanya dia punya aset ya, aset lancar, kasnya juga naik terus ya. Terus kemudian langsung aja jumlah aset lancarnya naik terus 150 sampai 370 miliar ya. Aset tidak lancarnya yang bagian aset tetap ini terus bertumbuh ya, 716 miliar, 761, dan terakhir 1 triliun ya. Nah, ini memang dia banyak untuk beli entah itu beli mesin ya. Beli mesin ataupun beli properti. Terus di bagian liabilitas ya, nah liabilitasnya juga ada kenaikan sedikit, ini nggak ada masalah. Jangka panjangnya untuk hutang bank juga ada kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan ya naiknya. 287, 276, dan 321 M. Lah mungkin ada yang berpikir, wah kok besar banget ya hutang banknya sampai 320 miliar. Ya, padahal dia fundraise IPO aja cuma 240 M. Nah sebenarnya hal itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sama sekali ya, selama dia dengan pinjamannya naik, hutangnya itu naik, dia bisa meningkatkan penjualannya kan. Dia bisa meningkatkan penjualan sehingga labanya juga ikut meningkat. Total equity-nya dari 2021 sampai 360 miliar, dan di 2023 ini menjadi 752 miliar ya. Jadi ada kenaikan. Nah yang terakhir saya akan bahas adalah di bagian valuasinya. Nah ini ya, emiten BLAST ini total sahamnya 8,7 miliaran lembar ya, yang dilepaskan 15,5% ya, atau setara 1,3 M lembar. Nah dana dihimpun dengan asumsi yang harga IPO tertinggi ya 185, saya rasa juga nanti akan di harga yang tertinggi ya, kemungkinan besar itu dana dihimpun 244 miliar. Artinya kalau dia lepas 15% di harga dengan nominal 244 M, market cap-nya si emiten ini menghargai dirinya itu adalah untuk IPO ini itu 1,6 triliun. Logikanya seperti itu. Jadi market cap bagi si emiten itu 1,6 triliun kalau retail mau membeli di 185. Nah, ini saya catat juga equity laba yang di luar komprehensif lain-lain tadi ya, itu 150 M. Untuk menghitung ini ya, pertama EPS. EPS-nya berarti 17,22, sehingga PE ratio-nya itu 11 kali. Nah, PE ratio 11 kali ini sebenarnya bukan PE ratio yang tinggi-tinggi amat ya. Untuk dari PE ratio. Terus secara revenue dia 1,3 triliun, free cash flow 105 miliar. Nah, ini saya catat untuk rumus di sini ya, supaya menggampangkan. Di sini saya bikin perbandingan antara BLAST dengan Big Block, karena saya susah mencari perbandingan yang di IHSG ya kan, nggak ada kan emiten bata ringan yang sudah IPO. Jadi saya pakai yang di luar negeri, kalau nggak salah ini India, dan peers-nya untuk industri ya, industri yang sejenis.
Jadi secara PE, Blast ini ada di 11 kali, Big Block itu 53 kali, jauh di atasnya, industrinya 36 kali. Jadi secara PE ini dia bukan dijual di harga yang mahal. Kemudian price to sales ya, dia 1,19 kali, Big Block ini 6,8, industrinya itu 3,18. Jadi price to sales juga nggak tinggi ya. Price to cash flow itu 15,4, kemudian Big Block minus malahan, cash flow-nya hancur ya Big Block. Industrinya 44,76, dia juga di bawahnya. Price to book 2,2 kali, industrinya 3,9, Big Block 16. Nah, secara valuasi ini, itu Blastcon ini di harga IPO ini bukan dijual di harga premium. Saya bisa bilang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat secara gross margin. Gross marginnya kan tadi ya 30,8%, ternyata yang lain ya Big Block itu 63,4%, industri sejenis itu bisa 56,3%. Nah, kemudian untuk operating margin itu 14%, Big Block 18%, industrinya bisa 11%. Ya, jadi memang dia mengalahkan industrinya tapi masih kalah dengan yang Big Block. Untuk net profit, dia 11%, dia berhasil mengalahkan industri tapi masih kalah dengan Big Block ya. Kemudian ROE-nya 20%, industrinya 9% aja, tapi Big Block ini 34% ya. Nah, ROA-nya juga 9,8, industrinya malah minus ya. Nah, Big Block ini 12,46%. ROI dia 12,05, industrinya 6,6, dan si Big Block ini 18,3%. Nah, secara efektivitas ya, artinya sebenarnya Big Block ini lebih bagus daripada si Blast. Namun ya memang karena dia lebih bagus, akhirnya dia dihargai jauh lebih tinggi secara valuasinya. Nah, langkah si Blast untuk IPO juga kemungkinan supaya untuk mengefektifkan secara efisiensi biaya ya, terutama biaya pengiriman. Nah, terus yang terakhir adalah secara growth ya. Kita akan bahas secara growth-nya. Revenue-nya dari tahun 2021 ke 2023, berarti 2 tahun ya, dia itu ada growth 37,6%. Secara net profit dia juga ada growth ya. Dalam 2 tahun terakhir itu di 38% ya. Untuk PEG ya, PE growth-nya saya ambil sekitar 3 kali ya. Dari mana? Untuk industrinya ini kan 36 ya secara PE-nya ya. Tapi Blast sendiri itu ada di 11. Makanya saya ambil angka di 3 kali ya, untuk PE-nya. Nah, kita juga mesti melihat untuk secara market dari industrinya ini sendiri ya. Kalau saya rasa untuk negara berkembang, maka untuk pembangunan itu masih akan terus berjalan, masih akan terus berjalan. Dan saya juga pernah membaca artikel ya, untuk industri bata ringan sendiri itu growth-nya itu setiap tahun itu kurang lebih ya sekitar 3% ya. Jadi masih growth ya untuk industrinya bata ringan. Nah, walaupun demikian, teman-teman mungkin ada yang berpikir, loh kok ini berarti kan secara intrinsic value-nya bisa tinggi nih, PE growth-nya 3 kali. Kalau 3 kali aja kan di harga IPO sekarang, kali 3 aja sudah berapa nilainya kan. Nah, tapi teman-teman jangan lupa bahwa setiap kali kita mau investasi, kita juga ada faktor margin of safety ya yang diberikan. Dan untuk emiten-emiten yang baru IPO ini kan, sebenarnya kita mesti melihat dulu kinerjanya, apakah memang benar-benar stabil ya. Karena sekarang dia IPO ini momennya pas ya. Dia IPO ketika dia sedang labanya itu sedang tinggi-tingginya kan. Nah, kita ada investor yang berpikir bahwa saya akan lihat dulu kinerjanya nih 2 tahun atau 3 tahun lagi. Apakah memang dia stabil dan terus growth. Baru dia berani masuk kan. Ada tipe investor yang seperti itu, yang sangat berhati-hati. Nah, memang benar bahwa kalau saya bilang emiten ini itu tidak dijual di IPO ini di harga yang premium, enggak. Berbeda dengan IPO yang lainnya. Terus saya ingatkan juga yang tadi ya masalah jalur penjualannya atau jalur distribusi dari si Blast ini. Kalau teman-teman ada yang punya info bisa kasih tahu ya, karena tadi saya cek ke toko, ke Mitra 10 dan bahkan ke Norton pun itu mereka kok nggak ada yang jualan gitu. Itu saya cek ke lapangan ya dengan mengkontak orang-orang yang berhubungan tersebut. Kalau ada yang bertanya, mungkin nggak sih emiten Blast ini katakanlah habis IPO seperti saham-saham yang lainnya, saham-saham IPO yang digoreng naik kemudian dihancurkan sampai harganya 50 atau bahkan ke bawah. Nah, kalau dari pandangan saya untuk emiten Blast ini sebenarnya agak sulit kemungkinan hal itu terjadi. Kecuali misalkan nih sekarang di IPO. Nah, biasanya kan IPO memang habis IPO hari pertama, hari kedua bisa arah ya.
Kemudian, mungkin 6 bulan lagi atau setahun lagi itu kinerjanya ambles ya. Kinerjanya, turun atau bahkan bisa rugilah atau apa, dan menurut saya ya itu kemungkinannya agak kecil sih. Kalau itu terjadi baru bisa emiten ini dibawa turun ke 50 atau bahkan di bawahnya. Tapi selama hal itu terjadi rasanya sangat susah. Kenapa? Karena emiten Blast ini bukan IPO di valuasi yang super premium seperti IPO-IPO lainnya. Valuasinya PI-nya sudah puluhan kali atau ratusan kali ya. Nah, kalau emiten-emiten yang IPO seperti itu ya sudah wajar kalau dia kembali ke 50 pun itu PI-nya pun juga masih tinggi, masih puluhan kali gitu. Jadi masih tinggi resikonya walaupun di harga 50. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman ya untuk emiten Blast ini? Kalau mungkin ada teman-teman yang kerja ya di sektor yang sama, entah sebagai kontraktor ataupun penjual di toko bangunan, teman-teman bisa kasih masukan juga atau insight ya di kolom komentar. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.